Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para rekan-rekan mahasiswa sekalian serta dosen tutor yang saya hormati. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur dan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat atas Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Dan atas izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berbincang-bincang online membahas topik mengenai COVID-19. Pengertian COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan. Virus COVID pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat klaster pertama infeksi COVID-19 tercatat. Selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan telah mencapai konsensus luas bahwa virus menyebar sebagai akibat dari zoonotic spillover atau virus yang melompat dari hewan yang terinfeksi ke manusia sebelum menjadi sangat menular dari manusia ke manusia. Namun, teori lain meyakinkan bahwa virus tersebut mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama yang terletak relatif dekat dengan pasar, yakni Institut Virologi Wuhan. Teori-teori tentang asal-usul COVID-19 buatan manusia telah didiskreditkan seluruhnya, tulis sekelompok ilmuwan dalam American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Juli lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memperlakukan kebijakan lockdown atau mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekankan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga biasa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Tingkat kematian akibat virus corona COVID-19. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.802 orang dengan jumlah kematian 1.043 jiwa meninggal dunia. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.996 jiwa. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Lalu, batuk kering, sesak nafas,
Ada beberapa gejala lain juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu. Setelah penderita terpapar virus corona, sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat sehingga pneumonia, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS-CoV-2 Respiratory Syndrome. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita, melakukan kontak jarak dengan penderita. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, pegangan pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang sering kontak dengan pasien COVID perlu menggunakan alat pelindung diri APD. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-19 penyebabnya. Varian yang dimaksud dibagi menjadi 2 jenis, yaitu varian of concern dan varian of interest. VOC adalah varian virus SARS-CoV-2 yang dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19 dengan cepat, memperparah gejala, dan mengurangi efektivitas terapi. Berikut ini adalah jenis varian of concern tersebut. Varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Varian Gamma yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Varian Delta yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Sementara itu, VOI adalah varian yang saat ini sedang diteliti karena dicurigai berpotensi menjadi VOC. Jenis varian tersebut adalah varian Lambda yang pertama kali ditemukan di Peru pada Desember 2020. Varian MU yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari 2020. Diagnosis virus corona COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien tinggal di daerah atau baru saja bepergian ke wilayah yang memiliki banyak kasus COVID-19. Serta apakah pasien kontak dengan penderita atau orang yang diduga terinfeksi virus corona sebelum gejala muncul. Selanjutnya, guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dan melawan virus corona. Rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. CT scan atau
rentgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan reaktif protein. Hasil rapid tes COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Tetapi bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus. Sebaliknya, hasil rapid tes COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Pengobatan virus corona. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuh. Sementara, pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas, pemberian obat seperti pengencer darah, anti peradangan, antiterleukin, remdesivir atau favipiravir komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, kematian. Di samping itu, ada pula istilah long haul COVID-19. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil negatif pemeriksaan PCR, tetapi tetap mengalami keluhan seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, atau demam yang hilang timbul. Pencegahan virus corona saat ini di Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021, sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksin juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau penderita kondisi tersebut, vaksinasi bisa dilakukan, tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19, namun Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif terinfeksi virus corona.
atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, yang sebelumnya disebut sebagai ODP, pasien dalam pengawasan adalah beberapa langkah yang mesti dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Perlu diketahui, kondisi-kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi cuci darah, atau vaksinasi anak akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar Anda tidak tertular virus corona selama di rumah sakit. Sekian pemaparan COVID-19 dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan di materi saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.